Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Alfian Rahmat, semester 2, mahasiswa keperawatan Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang intrasel untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Baik, kita masuk pada pembahasan. Di sini pasti teman-teman yang menonton sudah tahu apa sih itu intrasel. Namun saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang intrasel itu sendiri. Baik, intrasel atau intrasel adalah istilah yang mengacu pada proses struktur atau kejadian yang terjadi di dalam sel individu. Ini bisa merujuk pada aktivitas biologis seperti metabolisme, replikasi DNA, transkripsi, translasi, dan transportasi molekuler yang terjadi di dalam sel itu sendiri. Jadi secara sederhana, intrasel ini mengacu pada segala sesuatu yang terjadi di dalam sel, tidak melibatkan lingkungan eksternal sel. Nah, di sini ada poin dari intrasel yang saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama ada metabolisme intrasel, di mana reaksi kimia yang terjadi di dalam sel untuk menghasilkan energi atau membangun dan memecah molekul-molekul. Dan yang kedua ada transportasi intrasel, di mana pergerakan molekul atau struktur di dalam sel seperti transportasi protein melalui membran sel atau transportasi vesikel dalam sitoplasma. Dan yang ketiga ada replikasi DNA, di mana proses pembentukan salinan DNA yang terjadi di dalam inti sel sebelum pembelahan sel. Dan yang terakhir ada transkripsi dan translasi, di mana proses pembentukan protein yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Saya sendiri Alfian Rahmat mengucapkan terima kasih. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma atau membran sel adalah lapisan terluar yang memisahkan isi sel dengan lingkungan luar. Bagian sel ini memiliki dua lapisan yang dibentuk oleh molekul fosfolipid. Fungsi membran sel yaitu untuk memberikan bentuk sel, melindungi isi sel, serta memungkinkan suatu zat masuk dan keluar sel. Lalu yang kedua adalah nukleus. Nukleus atau inti sel adalah komponen paling penting dalam struktur sel manusia. Bagian inilah yang akan memberikan perintah agar sel tumbuh, matang, membelah atau mati. Inti sel juga memiliki lapisan khusus yang disebut selebung nukleus. Fungsinya adalah melindungi materi genetik di dalamnya, yaitu DNA, dan memisahkan inti sel dari bagian sel lainnya. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel manusia yang mengelilingi nukleus. Bagian sel ini juga menjadi tempat berbagai organel. Semua fungsi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan sel dilakukan di sitoplasma. Yang keempat adalah sitoskeleton. Sitoskeleton berbentuk menyerupai benang-benang tipis dalam sitoplasma yang membentuk struktur sel manusia. Bagian sel ini berfungsi untuk menentukan bentuk sel, memungkinkan sel bergerak, serta menggerakkan organel dan zat lain yang berada di dalam sel. Lalu yang kelima adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang bertugas dalam proses metabolisme, yaitu mengubah makanan menjadi sumber energi. Dengan energi tersebut, sel pun dapat bergerak maupun beraktivitas untuk menjalankan fungsinya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan jaringan pada hewan dan manusia. Terdapat 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pertama, ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi menutup permukaan luar tubuh, memberikan lapisan serta membentuk organ dalam dan kelenjar tubuh. Kedua, jaringan pengikat. Jaringan pengikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Penyusunan jaringan ikat adalah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Ketiga, jaringan otot. Jaringan otot pada manusia terdiri dari 3 macam, mulai dari otot polos, otot lurik, otot jantung. Jaringan otot manusia tersusun dari protein kontraktil yang terdapat di sepanjang sel. Jaringan ini akan tampak lebih jelas lagi pada otot rangka dan jantung. Dan yang terakhir, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf yang mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari 2 bagian. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan percabangan saraf
perifer dari sistem saraf tepi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sel. Sel yang pertama yaitu lisosom. Fungsi sel lisosom ini berfungsi mencerna bahan yang tidak diinginkan di dalam sel. Dan retikulum, endoplasma, dan aparatus Golgi berfungsi mensintesis molekul terpilih dan kemudian memproses, menyortir, dan mengarahkan ke lokasi yang tepat. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma bagian sel yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan kimia sel penting bagi proses metabolisme sel.